أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمده سبحانه حمد عباده الشاكرين والذاكرين ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita sudah sampai pada kitab Duha ya. InsyaAllah pada hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan penyembelihan. Kitab Duha ya, kitab tentang penyembelihan. Akhbarana Ar-Rabi' qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ad-Duhaya sunnatun la uhibbu tarkaha. ومن ضحى فأقل ما يجزيه الثني من المعز والإبل والبقر ولا يجزي جذع إلا من الضأن وحدها. Akhbarana Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami. Beliau berkata, Ar-Rabi' ini merupakan ahadu ashabis Syafi'iyah, salah seorang murid daripada Imam Syafi'i, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i memiliki dua murid yang sama-sama namanya Rabi'. Banyak murid beliau, tapi yang terkenal ada Rabi' bin Sulaiman. Ada dua Rabi', keduanya orang Mesir. Satu adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dan satunya lagi adalah Ar-Rabi' Al-Gizi. Al-Gizi, Rabi' yang lahir di Giza, yang tinggal di Giza, Mesir. Sama-sama orang Mesir. Ar-Rabi' bin Sulaiman lahir di tahun 170 Hijriah. Kemudian beliau meninggal di tahun 270. Sementara Rabi' Al-Gizi tidak diketahui kapan beliau lahir pasnya, akan tetapi diketahui beliau meninggal pada tahun 265 Hijriah, 5 tahun sebelum Rabi' bin Sulaiman meninggal. Dari Rabi' bin Sulaiman ini kemudian menyebar kitab Al-Um dan Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Kita lanjut. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i berkata, Allahu yarhamhu, ad-duhaya sunnatun la uhibbu tarkaha. Penyembelihan di waktu duha. Kata-kata duhaya, penyembelihan yang merupakan suatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam dialek bahasa Arab, kadang-kadang kita menemukan kata-kata udhuhiyah, kadang-kadang kita mengatakan adhuhiyah, kadang-kadang kita menemukan duhaya, kadang-kadang kita menemukan kata-kata duha. Artinya suatu penyembelihan yang dilakukan pada waktu duha. Ad-duhaya sunnatun la uhibbu tarkaha. Penyembelihan kurban merupakan salah satu sunnah. Merupakan sunnah yang tidak senang saya meninggalkannya. Artinya beliau sangat berazam untuk melakukan kurban, penyembelihan sebagai bentuk taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala setiap tahunnya. Imam Syafi'i seperti itu. Jauh-jauh sebelum Zulhijjah sudah menyiapkan binatang kurbannya. Bisa jadi di bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau beliau sudah menyiapkan kurbannya. Wa man dhahha fa akallu ma yajzi as-saniu minal ma'zi wal ibli wal baqar. Dan seseorang yang melakukan kurban itu paling sedikit yang dapat dikurbankan adalah as-saniu minal ma'zi. As-saniu ini merupakan mustalahat fiqhiyah, idiomatik fikih. As-saniu artinya dari kata isnani wa salasa, dua hewan yang memiliki gigi dua ya di depan. Hewan apa saja, apakah dia itu kambing, unta atau bakara, itu dinamakan saniyah. Ya umurnya misalkan kurang lebih sekitar 6 bulan kalau hewan atau kambing menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengatakan kambing harus 1 tahun. Unta mungkin bisa jadi 4 sampai 5 tahun. Wal bakara demikian juga dengan sapi. As-saniyu, hewan yang sudah muncul gigi depannya. As-saniyu, 2 gigi depan di bagian atas dan 2 bagian bawah.
wala yujzi jazaun illa min ad-dha'ni wahdaha, dan tidak dianggap suatu kurban, binatang kurban, penyembelihan kurban, al-jaza'u illa min ad-dha'ni. Al-jaza'u itu merupakan binatang yang sudah tanggal gigi depan dan belakangnya, depan dan bagian atas dan depan bagian bawah. Itu jaza'. Illa min ad-dha'ni wahdaha, kecuali satu kambing satu orang. Jadi tidak dianggap suatu kurban. Ini menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Walau za'amna anna ad-dhahaya wajibah, kalau misalkan kita beranggapan bahwa penyembelihan kurban itu merupakan suatu yang diwajibkan, ma ajaza ahlal baiti ayyudhahhu illa an kulli insanin bisyatin au an kulli sab'atin bijuzurin. Kalau misalkan kita beranggapan bahwa berkurban itu merupakan suatu yang diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak dianggap seorang melakukan kurban kecuali satu orang satu kambing. Atau misalkan tujuh orang satu unta atau satu sapi. Walakinnaha lama kanat ghairu fardhi, akan tetapi karena dia bukan merupakan suatu yang dipardukan, bukan suatu yang diwajibkan, kana ar-rajul idza dhahha fi baiti kana qad waqat summa ismuhu dhahiyatan wa lam tu'attal. Akan tetapi karena perihal berkurban itu bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ketika seorang melakukan kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya, kanat qad waqa, maka mendapat pahala. Maka kurban itu dihukumi sebagai suatu, penyembelihan itu dihukumi sebagai suatu kurban yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walam tu'attal, dan juga tidak membatalkan apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dianggap kurban, artinya satu orang yang melakukan penyembelihan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Hadis ini juga berdasarkan dari hadis yang disampaikan Sayyidatuna Aisyah bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyembelihan hewan di hari kurban, satu untuk beliau dan keluarganya dan satu untuk umat beliau. Wa kana man taraka dzalika min ahli lam yatruk fardan. Akan tapi misalkan kalau seseorang menyembelih untuk dirinya dan meninggalkan keluarganya tidak atas nama keluarga, lam yatruk fardan, dia juga tidak meninggalkan kewajiban tersebut. Wa waktu dhahaya insiraful imami minas salati, qala Imam Syafi'i. Wa waktu dhahaya insiraful imamu minas salati, waktu pelaksanaan penyembelihan kurban itu adalah setelah imam selesai melaksanakan sholat. Setelah imam melaksanakan sholat, selesai melaksanakan sholat. Fa idza abtal imamu aw kana al-adha bi baladin la imama bih, kalau misalkan seorang imam sholat Idul Adha memperlambat bacaannya, lambat melaksanakan sholat 2 rakaat Idul Adha, au kana al-adha bi baladin la imama bi, atau di tempat tersebut tidak ada imam atau tidak diselenggarakan pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, faqadru ma yahillu aslis sholati summa yaqdi sholatahu raka'ataini. Diterka-terka aja, ditakar aja bahwa kira-kira orang tersebut sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Summa yaqdi sholatahu raka'ataini, kemudian orang tersebut kalau misalkan dalam satu kampung tidak ada diadakan secara berjamaah sholat Idul Adha, maka boleh dilaksanakan 2 rakaat. Walaysa 'alal imami in abta'a bis sholati an waqtiha. Dan yang dimaksud dengan setelah insiraful imam min shalah ini artinya bukan mengukur ketika seorang mentakhirkan sholat duhanya. Kadang-kadang ada orang yang mentakhirkan sholat Idul Adha-nya di jam 8. Padahal sebenarnya bisa ditakwilkan, lebih diawalkan. Li'annal waktu innama huwa waktu Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan insiraful imam minas sholati di sini adalah waktu insirafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha.
Li'annal waqta innama hiya waktu Rasulullah, karena waktu yang dimaksud di sini adalah waktu Sayyidina Rasulullah SAW. Lama ahdasa ba'da, bukan waktu yang sudah mengalami perubahan-perubahan setelah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara alladhi amara bi i'adat dahiyatin bi dha'inati jaz'atin fayatujzi wa in kana amru bi jasani ghayra dhani faqad hufida an nabi sallallahu alaihi wasallam qala tujzika wa la tujzi ahadan ba'dak. Karena ini berhubungan dengan seseorang ketika misalkan belum melaksanakan sholat duha, sholat Idul Adha, kemudian dia melakukan penyembelihan, maka penyembelihannya itu adalah tidak sah. Berdasarkan dari hadis yang disampaikan oleh Burda terkait dengan hadis tersebut, bahwa paman beliau itu melakukan penyembelihan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan di atas mimbar bahwa tidak ada, bukan penyembelihan seseorang yang bukan dianggap suatu kurban ketika seorang melakukan penyembelihan sebelum pelaksanaan sholat duha. Maka sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah bahwa menyampaikan, saya sudah melaksanakan atau menyembelih hewan saya. Apa kata Rasulullah? Bahwa Rasulullah mengatakan daging itu adalah daging kamu, bukan daging kurban sebagai daging kurban, tapi dia merupakan daging untuk keluarga kamu. Maka Burda pada waktu itu melakukan penyembelihan dan Rasulullah memintanya untuk melakukan penyembelihan ulang. Wa amma siwa ma dzakartu fala ya'uddu dhahaya hatta yajtama as-sinnu wal waqtu wa ma ba'dahu min ayyami mina. Fa idza madat ayyamu mina fala dhahiyah wa ma dzaba yawma idz fa hiya dhabihatun ghairat dhahiyah. Adapun selain yang saya sebutkan tadi, maka itu tidak dianggap sebagai suatu kurban atau penyembelihan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yajtami'u sinnu wal waqtu min ba'dihi min ayyami muna aw mina. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan umur, berkaitan dengan waktu dan dilaksanakan di hari-hari ayyam mina, hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Fa idza madat ayyamu mina, kalau misalkan sudah selesai hari tasyrik, fala dhahiyah, maka tidak dianggap lagi sebagai penyembelihan kurban. Wa ma dzaba yawma idzin fa dzabiha ghairu dhahiyah. Apa yang disembelih setelah ayyamut tasyrik, maka hukumnya adalah sembelihan biasa, bukan merupakan sembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dhahiyah atau kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama amarna bid-dahiyya fi ayyami muna wa za'amna annaha la tafutu li'anna hafidna anna nabi sallallahu alaihi hadhihi ayyamu nusuk wa ramyu fiha kulliha al-jibar wa ra'ayna al-muslimin idza naha an-nabi sallallahu alaihi ayyami mina nahu anha wa nahu anil umrati fiha man kana hajjan li'annahu fi baqiyati min hajjihi. Imam Syafi'i mengatakan perintah untuk melakukan penyembelihan kurban itu juga berlaku di hari-hari tasyrik ayyamu mina. Wa za'amna anna la tafutu, dan kami beranggapan bahwa hendaknya tidak melebihi waktu-waktu tasyrik. Lianna hafidna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi ayyamun nusuk, karena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaganya untuk melaksanakan waktu-waktu atau menentukan waktu-waktu penentuan penyembelihan tersebut, karena Sayyidina Rasulullah SAW bersabda hadhihi ayyamun nusuk, ini merupakan ayyam atau hari-hari nusuk, pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Dan ramyu fiya kullahal jimar, melakukan pelontaran di jamarat juga merupakan bagian dari nusuk, pelaksanaan ritual pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Fa in dhahaba dhahibun ila anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innama dhahha fi yaumin nahr. Kalau misalkan seseorang beranggapan bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyembelihan di yaumin nahar, pada hari Idul Adha, fadzalika afdalul adha, maka Imam Syafi'i beranggapan bahwa itu merupakan waktu yang paling afdal untuk melakukan penyembelihan. Wa in kana yujazi fi ma ba'da, akan tetapi
setelah ayyamun nahar dan ayyamut tasyrik masih dilakukan penyembelihan, maka itu dianggap sebagai hewan atau penyembelihan kurban. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhi ayyamun nusuk, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah adalah ini merupakan hari-hari manasik atau nusuk, ritual pelaksanaan haji. Dan pelontaran jamarat 11, 12, 13, nafar sani dan nafar ula itu merupakan nusuk, salah satu bagian dari pelaksanaan kesempurnaan ibadah haji seseorang dan merupakan ibadah kurban. Falamma qala al-muslimina ma wasafna lazima iyyasamu anna al-yawma as-salis kal yaumin. Jadi kadang-kadang 2 hari atau 3 hari, yaitu nafar sani, dan tidak boleh dilakukan penyembelihan setelah nafar sani. Wa inna makarina ayyudhha bil laili ala nahwi makarina minal hidad bil laili. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kami menganggap makruh, kurang bagus, kurang elok untuk melakukan penyembelihan di malam hari. Apakah dilakukan penyembelihan di yaumil nahar atau ayyamut tasyrik? Sama seperti minal hidadi bil lail, melakukan pencabutan bulu-bulu di tubuh dilaksanakan pada malam hari. Lianna laila sakanun, karena malam itu merupakan waktu untuk beristirahat. Wan naharu yantashiru fihi li talabil ma'ashi, dan siang itu diperuntukkan untuk supaya kita bertebaran, bekerja untuk mencari penghidupan. Fahbabna ayyahdura may yahtaju ila luhumid dhahya, dan lebih enak, lebih bagus, lebih elok untuk melakukan penyembelihan di siang hari karena orang-orang bisa mendapatkan hasil sembelihan tersebut. Kita bisa leluasa untuk membagikan hasil penyembelihan tersebut. Lianna dzalika ajzalu 'anil mutasaddiq wa ashbahu alla yajidul mutasaddiqu fi makarimil akhlaqi buddan min ayatasaddaqa lama hadaru lil haya'i mimman hadaru minal masakin wa ghairihim. Ma anna alladhi yilat dhahaya yaliha bin nahari akhaffu alaihi wa akhra alla yusiba nafsahu bi adha wa la yafsun min dhahiyati syai'a. Maka hendaknya dilakukan penyembelihan di siang hari ayyamun nahr dan ayyamu at-tasyrik. Wa ahlul amsari fi dzalika mislu ahli Mina, fa idza ghabatis syamsu min akhir ayyamit tasyrik summa daha ahadun fala dahiyatalah. Dan penduduk di sekitar Mina pada waktu itu, dari Mina ke arah Mekah ke Aziziyah, kalau misalkan dia melakukan penyembelihan di waktu tenggelamnya matahari pada hari terakhir ayyamut tasyrik, fala dahiyatalah, maka tidak dianggap sebagai salah satu bentuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan binatang-binatang apa saja yang hendak dikurbankan sebagai satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu-waktu yang hendaknya kita melakukan penyembelihan kurban. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan kita pertemuan berikutnya, babu ma tajzi anhul budana minal adadi fid dhahaya, suatu bab tentang bolehnya apa yang bisa kita jadikan kurban daripada al-budana. Buna itu adalah daging. Yang dimaksud dengan buna, Ibnu Manzur mengatakan dalam kitab Al-Ma'ani, mengatakan al-buna adalah minal ibli wal bakar. Daging kurban, al-buna adalah daging daripada hewan sembelihan yang berupa sapi dan unta. Sementara kambing tidak dimasukkan atau keluar dari kategori al-budana. Akhiru kalamin Allahi al-musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.